Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama educlass.id di video pembelajaran kimia. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yaitu lautan Baffle atau bahasa Indonesianya adalah lautan penyangga. Oke, apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Kita pertama-tama akan bahas dulu dari konsepnya. Lalu kita akan menentukan pH dari Baffle itu mulai dari pH asam dan juga pH basa. Kita langsung mulai aja dari konsep Baffle. Jadi Baffle sendiri itu apa sih? Nah, jadi Baffle ini kan Indonesianya lautan penyangga. Artinya, ini adalah sebuah lautan yang dapat mempertahankan posisi pH-nya. Nih, posisi pH. Jadi, kalau misalnya nih, ada sebuah cairan ya. Awalnya cairan itu pH-nya 7. Ya. Tapi karena dia merupakan lautan Baffle, artinya ketika dia ditambahkan, misalnya di sini kita tambahkan asam gitu ya, masukin gitu. Nah, pH dari lautan ini itu paling bedanya cuma dikit banget. Misalnya jadi 6,6 gitu ya pH-nya. Jadi gak berubah drastis banget gitu pH-nya. Karena istilah dari lautan penyangga itu, dia dapat mempertahankan posisi pH dia. Sama juga nih, misalnya kita memasuki basa gitu ya, dimasukin gitu basanya ke lautan Baffle ini. Nah, pH-nya yang awalnya tadi 7, itu paling berubah menjadi 7,8 gitu. Nggak beda jauh sama pH aslinya. Karena dia posisinya tuh mempertahankan. Dan konsep Baffle ini itu sangat dipakai ya, apalagi di dalam tubuh kita, yaitu darah. Kalau misalnya kita, darah kita nih, bukan lautan Baffle, kita misalnya makan sesuatu yang asam sedikit, atau kita mencerna sesuatu yang basa sedikit, itu kalau misalnya ubahnya drastis banget, ya kita langsung mati. Nggak bisa bertahan. Maka dari itu, darah kita itu adalah lautan Baffle, lautan penyangga. Sehingga jika kita mengonsumsi asam atau basa, ya udah, dia akan mempertahankan pH-nya di sekitaran 7 gitu. Jadi kitanya masih nggak kenapa-napa. Nah, lalu Baffle itu sebenarnya apa sih isinya? Komponen Baffle itu apa? Nah, komponen dari Baffle itu terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Ini untuk asam ya. Kalau basa gimana? Ya udah, berarti terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, konjugasi itu apa? Di teori asam basa punyanya si Bronsted-Lowry. Nah, jadi gampangnya gimana sih kalau misalnya asam lemah gitu ya? Misalnya CH3COOH, asam asetat gitu ya. Ini kan asam lemah. Basa konjugasinya gimana? Ya udah, karena basa konjugasi itu kekurangan 1H+ dari asam lemahnya, berarti basa konjugasinya gini dong, CH3COO-. Jadi ingat ya teman-teman, jadi konjugasi itu kalau misalnya basa konjugasi, berarti dia kekurangan 1H+. Kalau asam konjugasi, berarti dia kelebihan 1H+ dari si basa lemahnya. Nih, ini juga sama ya, berarti dari si asam lemahnya. Oke, contoh lainnya gimana? Misalnya basa lemahnya, misalnya contoh basa lemahnya NH3 gitu ya. Asam konjugasinya gimana? Ya udah, karena asam konjugasi itu adalah kelebihan 1H+ dari basa lemahnya, ya udah kita tinggal tambah H+ aja nih di sini. Jadi NH4 kan. Tapi jangan lupa muatannya pakai plus. Intinya ya sama aja kayak teorinya Bronsted-Lowry gitu untuk asam lemah dan basa konjugasinya. Oke, tapi dalam kehidupan nyata, dalam dunia ini itu sangat jarang ditemukan konjugasi murni. Karena kalau misalnya konjugasi murni, itu kan artinya nggak seimbang ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak tadi, CH3COO-. Ini kan nggak seimbang. Atau nggak, ini nih, NH4+. Nah, di dunia ini, itu nggak akan bakal ditemuin lah dalam bentuk asli kayak gini.
yang ditemukan itu dalam bentuk galam. Contohnya gimana? Contohnya nih, asetat yang ini, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, itu akan ditemukannya dalam bentuk kayak gini. Nah, dalam bentuk galam, dia bergabung gitu. Tapi ketika dipecah, ini kan menjadi CH3COO- tambah Na+ ya. Tuh, baru kita dapat si konjugasinya. Maka dari itu, cara pertama untuk membuat lautan buffer itu adalah dengan mencari galam yang dalamnya merupakan konjugasinya. Kemudian dicampurkan baru dengan asam atau basa lemahnya. Nah, gitu. Ini adalah cara pertama untuk membuat lautan buffer. Cara kedua gimana? Nih, untuk asam dulu ya. Dalam perbuatan lautan buffer yang memiliki pH asam, itu kita tinggal mencampurkan basa kuat dan asam lemah. Tapi, ada tapinya. Tapi, asam lemahnya harus sisa. Basa kuatnya harus habis bereaksi. Ini untuk yang asam. Untuk basa gimana? Ya udah tinggal kebalikannya aja ya. Basanya kan kita tinggal ganti asam kuat gitu ya. Tambah basa lemah. Syaratnya sama. Yang kuat itu harus habis bereaksi. Yang lemah itu harus sisa. Jadi kesimpulannya kita tulis nih. Yang kuat harus habis. Yang lemah harus sisa. Nah, kenapa nih yang lemah itu harus bersisa? Oke, kita coba sekarang gambarkan dengan contoh reaksinya gitu ya. Contoh kita mau membuat pH buffer asam. Artinya kita harus mereaksikan basa kuat, misalnya NaOH, dan asam lemah. Misalnya saya pakai CH3COH gitu ya. Kan menghasilkan garam natrium asetat dan juga air gitu. Nah, tahu sisanya berapa tuh gimana? Nih, ini kita pakai MBS lagi. Nah, sisa di sini tuh maksudnya apa? Berarti di sini NaOH ini harus 0, CH3COH ini atau asam lemahnya ini harus bersisa. Otomatis kan kalau garamnya menghasilkan dong ya. Contohnya misalnya awalnya di sini 20 milimol. Di sini contoh 30 milimol. Nah, ini kan reaksi pembatasnya berarti 20 milimol ya. Ya tinggal 20 bagi 1, ini 30 bagi 1. Yang paling kecil 20. Makanya yang bereaksi kan 20 milimol. Nah, si asam lemahnya ini sisa 10 milimol. Ini kan juga 20 milimol ya. Si natrium asetat di sini itu menghasilkan 20 milimol. Nah, lihat nih. Ini kan asam lemah dan ini adalah garam. Ingat tadi saya katakan kalau misalnya konjugasi itu tidak ditemukan dalam bentuk wujud aslinya, tapi dalam bentuk berupa garam. Sehingga kalau misalnya kita jabalkan, kita ionisasikan, jadi kan CH3COO- plus Na+ gitu ya. Nah, CH3CONA-nya kan di sini 20 milimol. Ya udah, kita tinggal pakai perbandingan koefisien aja. Berarti CH3COO-nya atau basa konjugasinya itu adalah 20 milimol. Nah, kita sekarang fokusnya ke sini. Jadi kita dari hasil pencampuran kuat dengan lemah ini, ya udah kita mendapatkan komponen buffer itu lagi, yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Oke.
Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa sih buffer ini tuh bisa mempertahankan pH ya? Kenapa? Contoh deh, contoh. Kita ada CH3COOH dan CH3COO-. Campuran ya, campuran dari CH3COOH dan juga CH3COO-. Sekarang kita coba pikirkan campuran ini ya, yang mengandung dua buah ini, itu kita masukkan H+ atau asam. Otomatis H+ di sini kan akan bereaksinya dengan ini ya. Nih, CH3COO- itu akan bereaksinya dengan H+ kan? Gak mungkin H+ ini bereaksi dengan CH3COOH, kan udah ada H-nya. Jadi gak seimbang dong. Kan senyawa-senyawa di sini tuh pengennya seimbang semua kalau di kimia. Sehingga dia akan bereaksi dengan si konjugasinya menjadi CH3COOH. Tuh, dia nih, ini itu kan sama aja sama komponennya ya. Makanya pH-nya itu nggak berubah. Karena ibaratnya gitu, kita nambahin asam, tapi asamnya ini udah dimakan duluan sama si konjugasinya. Makanya nggak akan begitu asam. Bagaimana jika kita tambah sekarang dengan OH- gitu ya? Kita tambah dengan basa. Berarti basa di sini, ya udah, itu akan bereaksi dengan si asam asetatnya yang masih ada H-nya. Dan dia mengeliminasi si H-nya. Jadi CH3COO- gitu. Tuh, lihat. CH3COO- itu kan ada ya di lautan ini. Merupakan komponen buffernya. Jadi, kalau misalnya kita tambah basa, si basa ini tuh udah langsung bereaksi dengan si CH3COO-nya. Makanya nggak begitu dengan si CH3COOH-nya. Makanya nggak begitu berubah pH-nya. Intinya, hasil reaksi ketika kita campurkan dengan asam atau basa itu sama aja, sama dengan komponen buffernya. Komponen buffer itu apa? Yang tadi sudah dijelaskan. Asam lemah dan basa konjugasi untuk buffer asam, dan basa lemah dan asam konjugasinya untuk buffer basa. Nah, sekarang kita lanjut ke cara menghitung pH-nya. Rumusnya gimana? Nih, untuk mencari pH buffer asam, artinya kan kalau buffer asam itu campuran dari asam lemah dan basa konjugasinya ya. Nah, rumusnya gini. Konsentrasi H+ sama dengan Ka, tetapan asam lemah, dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Mudah ya. Jadi A ini kan mol asam lemah dan G ini adalah mol basa konjugasinya. Jadi kalau misalnya kita tadi udah nemuin nih, misalnya si asam lemahnya ini adalah 20 milimol gitu ya. Basa konjugasinya ini misalnya 20 milimol juga. Ya udah, kita tinggal masukin aja ya, kita tinggal bagi. Lalu bagaimana jika pH lautan untuk buffer basa gitu ya? Ya udah, kita tinggal tukar aja si si Ka yang di sini itu kita tukar dengan Kb atau tetapan basa lemah, dan atasnya ini berarti kan jadi mol basa lemah ya. Kan awalnya kalau misalnya H+ mol asam lemah, berarti kita tinggal tukar aja mol basa lemah. Yang bawahnya itu berarti mol asam konjugasinya. Ingat aja teman-teman, yang atas itu yang bukan konjugasi. Kalau saya mengingatnya gini. Jadi kita tidak akan ketukar. Intinya konjugasi itu di bawah aja. Oke. Nah, edu tipsnya adalah gimana sih kita membedakan reaksi itu buffer atau hidrolisis? Ya. Kita lagi-lagi lihat dari sisanya. Kalau misalnya sisanya merupakan asam atau basa lemah dan garam, artinya dia adalah buffer. Kalau misalnya hidrolisis yang di video kemarin itu gimana? Kalau hidrolisis artinya sisa dari reaktannya itu kan habis ya. Habis gitu. Habis. Makanya kita sekarang bisa tahu nih perbedaan dari hidrolisis dan buffer. Kalau hidrolisis ketika kita reaksikan gitu ya, asam dan basa itu tidak bersisa atau habis bereaksi. Tapi kalau buffer itu ada sisanya. Sisanya merupakan yang lemah, ya. Ingat teman-teman, yang lemah dan juga garam. Karena kalau misalnya sisanya bukan lemah,
sisanya kuat gitu ya. Itu kan berarti jadi campuran asam basa biasa gitu ya, yang kita pakai rumus H+ biasa, yang min log H+ gitu ya, yang pakai rumus gitu. Itu kalau misalnya sisanya bukan asam atau basa lemah dan juga garamnya. Garam di sini ingat ya, garam di sini tuh melambangkan konjugasinya. Dan ingat, konjugasi di sini kalau misalnya nih, tadi kan valensinya 1 ya. Coba sekarang valensinya 2 ya. Coba sekarang valensinya 2, misalnya NH4 2 SO4 gitu ya. Nah, ini kan dipecahnya jadi NH4 plus SO4 2 min. Yang kita mau kan si NH4 plusnya ya. Karena kita mau cari konjugasinya berapa. Ingat, di sini kan koefisien. Jangan lupa dikali 2 untuk di sininya. Hati-hati ya teman-teman supaya gak kelupaan. Oke, sekarang kita lanjut aja ke latihan soal gitu ya teman-teman. Nih, ada sebuah soal, dibuat suatu lautan penyangga dengan mencampurkan 50 ml lautan asam asetat 0,1 mol dengan 50 ml lautan ini CH3CO2 0,1 mol. Ke dalam campuran itu, kita tambahkan 1 ml lautan NaOH 0,1 m. Hitunglah lautan penyangga tersebut sebelum ditambahkan lautan NaOH tersebut. Ka dari CH3COH-nya itu merupakan 10⁻⁵. Berarti kan nih, di sini ada hitunglah lautan penyangga sebelum ditambahkan lautan NaOH. Berarti kan sebenarnya data NaOH di sini kan tidak perlu ya. Karena kan kita yang ditanyanya sebelum ditambahkan. Nah, berarti sebelum ini terjadi dong. Jadi ini sebenarnya nggak perlu kalimat ini. Hanya menjebak saja. Oke, cara nyarinya gimana? Ya udah, kita harus cari molnya kan. Mol dari si CH3COH-nya di sini yaitu ya udah tinggal 50 mili dikali 0,1 m ya. Jadi 5 milimol. Nah, lalu kita kan mau cari mol basa konjugasinya ya. Dari mana? Dari sini nih. Dari CH3CO2 2 kali gitu ya. Nah, berarti mol senyawa tersebut itu kan tinggal 50 ml dikalikan 0,1 molar ya. Jadi 5 milimol. Tapi ingat teman-teman, yang kita mau cari kan konjugasinya ya. Artinya kita harus pecah dulu, ionisasiin dulu. Jadi Ca2+ tambah 2 CH3CO- gitu ya. Kalau di sini 5 milimol, artinya di sini kalikan 2 aja ya, 10 milimol. Atau pakai perbandingan koefisien, 2/1 dikalikan dengan 5. Ya udah, kita udah tahu nih. Mau asamnya segini, mau basa konjugasinya segini. Langkah selanjutnya apa? Ya udah, kita tinggal masukin rumus buffer asam. Kenapa asam? Karena kan asam asetat ya di sini ya. Udah pasti buffer asam. K-nya kan segini ya, 10⁻⁵. Dikali, mau asamnya tadi berapa? Mau asamnya itu kan adalah 5 milimol. Per mau basa konjugasinya, yaitu 10 milimol gitu ya. Tinggal kita hitung aja, hasilnya adalah 5 dikali 10⁻⁻⁶ gitu ya. Ya udah, berarti pH-nya itu kan 6 min log 5 gitu ya. Masih pH asam gitu. Jadi gitu teman-teman untuk latihan soal yang ini. Oke, kesimpulannya apa? Intinya, buffer ini kan merupakan lautan yang dapat mempertahankan pH. Nah, isi dari lautan buffer ini saya tambah lautan ya. Nah, isi dari lautan buffer ini tuh apa? Nah, isinya itu ada komponen lemah, bisa asam lemah atau basa lemah, dan juga konjugasinya dari asam lemah atau basa lemah di sini gitu ya. Nah, lalu untuk mencari konjugasinya, itu kan nggak bisa langsung ditemukan konjugasinya ya. Biasanya ditemukan garam, dalam bentuk wujud garam. Sehingga kita harus ionisasikan dulu untuk menghasilkan konjugasinya. Oke, untuk rumus buffer sendiri, ya udah berarti gampang ya. Kalau misalnya H+, konsentrasi H+ yang ingin kita ketahui, berarti tinggal Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Intinya yang di bawah itu konjugasinya aja.
Nah, begitu juga dengan Ohamin, kita kan tinggal balik ya. Jadi gitu teman-teman untuk video lautan bava atau lautan penyangga ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.